Sobat Sosial, selamat siang. Di sini Ngobras Wiguna menyala. Ngobrol santai Wiataguna melayani dengan nyata. Kami di sini akan mengevaluasi semester pertama kegiatan Wiataguna mulai dari Februari sampai dengan saat ini. Begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sentra Wiataguna. Kami tim Humas mengundang bagaimana memaknai kegiatan 6 bulan di mata pekerja sosial dan penyuluh sosial yang ada di sini. Kang Asep, jadi dari mulai Februari kita bergerak banyak kegiatan di mata penyuluh sosial dan pekerja sosial. Ini fenomena yang seperti apa? Apakah positif, bagus? Mulai kita pembinaan pegawai ke Pangandaran, terus kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya di situ ada Hari Anak Nasional, ada menyambut Agustusan. Saya kira respon kasus kita bergerak dengan cepat dan juga yang tak kalah pentingnya kegiatan-kegiatan nyawanya Wiataguna seperti residensial, sobat sosial begitu berdegup, begitu menyala. Banyak sekali kegiatan mulai keterampilan, bimbingan vokasional, sama siacu dan seperti itu. Kita bagi sesi. Sekarang di mata pekerja sosial melihatnya seperti apa. Nanti saya akan bergerak ke penyuluh sosial. Seperti apa giat yang ada di Sentra Wiataguna. Untuk itu, sini Kang Asep sudah ada di sini. Silakan Kang Asep. Bicara masalah evaluasi kegiatan dari mulai Februari sampai saat ini. Ya, betul. Ini ada sebuah fenomena yang sangat memberikan nuansa untuk lebih mengarah kepada hal yang besar kalau bisa diteruskan. Karena ada beberapa hal yang sudah dilakukan, baik itu penanganan atau pelayanan terhadap PM atau penerima manfaat, ataupun terhadap pegawai yang ada di Sentra Wiataguna. Kita kupas dari mulai Februari adanya MOS, masa orientasi yang sudah dilakukan oleh beberapa pekerja sosial dan penyuluh sosial melalui Pokja Residensial. Ini adalah sebuah gambaran pintu awal dalam memberikan pelayanan, dan ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk dikembangkan dengan beberapa teknik metode sehingga tidak monoton hanya untuk pengenalan institusi aja atau lembaga Sentra Wiataguna saja. Selain itu kita juga pernah berangkat dari Hari Anak. Ini adalah sebuah dimensi di mana kita sudah melakukan multi layanan, tentunya menjadi sebuah hal kewajiban. Dan di situ peran Peksos sudah mulai bergerak kembali, walaupun dimotori oleh residensial juga. Itu kita sudah bisa mengenal seperti apa memperlakukan dan memberikan pelayanan terhadap anak. Selain itu, kita kemarin ada beberapa hal kegiatan yang sudah dilakukan bersama penyuluh dan Peksos melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok selepas olahraga senam Jumat yang pernah kita lakukan di bulan Maret dan April kalau tidak salah. Kemudian kemarin kita lakukan juga dinamika kelompok. Ini menjadi sebuah muatan-muatan yang akan memberikan ke depannya bahwa pelayanan program residensial ataupun penanganan PM di Sentra Wiataguna akan memberikan sebuah kemajuan apabila ada sebuah pengembangan kembali ke depannya dengan jadwal tidak perlu sebulan sekali misalnya. Kita lakukan rutinitas 2 minggu sekali dalam artian sebulan bisa 2 kali dinamika kelompok, dan ini penting. Kalau bisa nanti per minggu setiap hari Jumat. Sobat Sosial, itu kegiatan atau degup kegiat di Sentra Wiataguna sudah mulai terlihat. Bahkan Pak Peksos dan Pak Penyuluh Sosial ini suatu apresiasi dari lembaga lain karena ternyata apresiasi ini diakui oleh Kementerian Sosial, terutama dari Ditjen Yanresos dan juga sesama kolega sentra-sentra yang ada di Indonesia. Peran penyuluh sosial ternyata begitu vital untuk menyebarluaskan informasi yang bersifat edukatif, informatif, dan publikatif. Ini udah di tracknya, udah lebih bagi. Nah, menurut penyuluh sosial ini bagaimana cara mengembangkan pokja-pokja yang ada di Sentra Wiataguna, terutama nih etalase kita yaitu residensial dan SKA tentunya seperti itu. Ini apakah ada peningkatan yang signifikan atau seperti apa menurut kacamata penyuluh sosial? Kami berikan waktunya. Ya, baik. Selamat siang. Salam penyuluh sosial. Kang Ipin, ketika kita bicara tadi di sisi ada evaluasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di mata penyuluh sosial, khususnya Sentra Wiataguna Bandung ini
terkait dengan multi layanan, artinya di sini artinya sudah multi layanan, artinya semua layanan sudah ada semua di sini. Betul. Nah, baik dari ada ODGM, ada Netra dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika penyuluh sosial berperan di sini, ini sudah nampak mudah begitu, karena memang sarananya sudah tersedia, sudah ada semua. Penyuluh sosial tinggal duduk manis, ngobrol, menyampaikan informasi, komunikasi dan lain sebagainya. Satu hal yang terpenting, Kang Ipin. Nah, ini harus adanya jangkauan justru. Justru harusnya kita ada keluar, artinya kita berbincang dengan masyarakat. Artinya kita harus punya lab di luar. Yang mana kita di Sentra Wiataguna ini ada, kalau tidak salah ada 9 wilayah kerja. Betul. 7 kabupaten Lampung, 1 kabupaten Bandung Barat, 1 kota Bandung. Nah, ini persoalan buat kita. Nah, kenapa menjadi persoalan? Kita belum menyentuh masyarakat secara langsung. Artinya kita bekerja sama dengan salah satu kecamatan, desa dan lain sebagainya. Di situ kita membuat lab. Di situ kita ada jangkauan terkait misalnya wanita rawan sosial ekonomi, kita kumpulkan apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Nah, kalau di dalam ini sendiri justru kita semua sudah menyentuh semua. Ada keren ya. Ada peran pekerja sosial, ada penyuluh sosial, bahkan semua kalangan. Justru di sini juga sering dipublikasikan oleh Humas. Apalagi kan begitu. Nah, satu hal saya pikir di mata penyuluh sosial perlunya kita beranjak jalan keluar, mengunjungi masyarakat, bercerita dengan masyarakat, karena di luar sana banyak yang memerlukan, baik itu pekerja sosial, baik itu penyuluh sosial. Nah, cuman persoalannya, apakah Sentra Wiataguna ini siap nggak memediasi atau memberi peranan kepada kita, para Peksos, para penyuluh sosial, untuk kita keluar. Justru ini kita menyayangkan banyaknya masyarakat di luar sana yang membutuhkan kami ini, tapi kami seperti di penjara. Setiap Jumat harus membina para PM berolahraga. Hari Rabu kita juga membina para PM yang ada di sini, membuat roncel lah, kan bertanam. Sudah bagus, sudah keren ya. Itu sudah sangat luar biasa. Biasa saya pikir. Cuma satu hal nih, mari kita bersama-sama berjalan-jalanlah ke masyarakat. Kebetulan dulu kami pernah membina masyarakat-masyarakat yang berada di 16 kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Nah, sekarang kita tinggalkan itu. Nah, sekarang Kabupaten Bandung Barat itu menjadi wilayah kerjanya Sentra Wiataguna yang saat ini belum tersentuh terkait dengan hubungan dengan masyarakatnya, terkait dengan komunitasnya lah gitu. Ada kelompok rentan dan kelompok lain-lain. Saya pikir mari kita ke depan, dan kami penyuluh sosial dan tentunya juga pekerja sosial akan siap itu untuk terjun ke masyarakat. Sobat sosial, artinya begini, saya udah menanggap pembicaraan dari pekerja sosial dan penyuluh sosial. Ternyata mungkin Kang Asep ya, program yang dulu lama ada istilah outreach atau penjangkauan, kalau bisa dihidupkan kembali. Karena di dalam nomenklatur residensial, di dalamnya ada komunitas dan keluarga. Kenapa Kang Ius, penyuluh sosial yang sudah membina lab-lab di desa, mulai dari Sutenjaya, desa apa lagi Kang Ius? Dan pokoknya banyak ya. Betul, saya tambahkan dan saya kasih sedikit contoh. Nah, dulu saya pernah bekerja sama dengan camat Kecamatan Lembang. Nah, di camat Kecamatan Lembang itu ada 16 desa. 16 desa ya. 16 desa itu harus kita suluh. Kalau bahasa dulu itu, mana penyuluh sosial di sini ada nggak? Karena penyuluh pertanian di sana ada. Penyuluh agama di situ sudah nampak. BKBN juga ada ya. BKBN ada. Nah, justru penyuluh sosialnya yang tidak ada. Nah, kami kemarin itu ditantang, dan kebetulan dulu saya masih berdomisili di Lembang, Kang Asep dulu itu. Saya ketika pimpinan kami welcome, Kang Yus mainkan yang 16 kecamatan itu. Akhirnya dari satu kecamatan itu kita kewalahan yang isinya hanya 16 desa. Nah, akhirnya dengan kita koordinasi, komunikasi dengan aparat pemerintahan desa. Nah, dulu saya pernah dikasih tanah 3 hektar Kang Asep oleh perhutani. Nah, itu untuk siapa? Nah, kebetulan di dalam desa itu kita membina juga ada Karang Taruna di dalam organisasi itu. Nah, Karang Taruna itu kita dorong ke depan untuk mengelola tanah yang 3 hektar itu. Nah, sampai saat ini tanah 3 hektar itu pertama dibuat ada camping ground. Jadi setiap jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak
orang-orang yang berduyun-duyun hanya untuk camping. Berarti di satu sisi Sentra Wiataguna juga bisa memanfaatkan itu berarti ya. Oh, sangat, saya pikir sangat-sangat bisa. Justru di sini perannya. Oke, saya bisa pahami Kang Yus. Oke. Ternyata ada slot di dalam program residensial. Selain residensial tentunya yang tinggal di dalam, di situ ada pelatihan vokasional, ada pelatihan bimbingan mental, bimbingan spiritual dan seterusnya, sehingga dalam 6 bulan penerima manfaat bisa lebih mandiri. Ingat, ternyata ada keluarga dan komunitas. Tentunya pemanfaatan keluar, kalau saya lihat ya Kang Asep, di situ misalnya ada komunitas, istilahnya dalam keluarga itu ada lansia ya. Lansia yang memang keluarganya tidak bisa mampu merawat mereka. Kami tentunya Sentra Wiataguna bisa melatih para keluarga yang seperti itu ya. Betul, kan saya juga masih justru ini terpancing nih ketika diajak berbicara seperti ini. Saya saat ini meninggalkan 40 wanita rawan sosial ekonomi di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Ya. Tertunda program itu. Betul. Nah, dulu 40 wanita rawan sosial ekonomi itu kita wadahi melalui WKSBM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Betul. Nah, kita bina tuh oleh warga. Kalau dulu itu ada BBPKS dulu. Ya. Nah, kita bina melalui warga BBPKS itu, kita turun ke lapangan, kita bina 40 wanita rawan sosial ekonomi itu. Nah, melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Dan sayangnya Kang Ipin, ketika saya dipindahkan ke Sentra Wiataguna, sudah. Jadi selesai sudah itu. Jadi seperti apa ya? Aduh, kalau kita cerita seperti Oke, saya tahan dulu Kang. Gini. Saya berikan ke pekerja sosial. Artinya sudah memahami. Di sini kita dengar sendiri. Kita karena ngobras ya, ngobras Wiguna menyala. Ngobrol santai Wiataguna melayani dengan nyata di Sentra Wiataguna. Tentunya sudah melihat Kang Asep sebagai pekerja sosial ini ada momentum slot 2 keluarga dan komunitas. Ketika kita sentuh 2 hal itu yang ditinggalkan oleh penyuluh sosial, di mana sudah ada lab ya, semacam lab. Di situ ada 2 program, WKSBM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, dan Kang Yus kalau tidak lupa ada Naik Meeting Forum. Artinya kesempatan itu untuk pemberdayaan kita ekspansi keluar, atau kita outreach, atau kita jangkau pelayanan yang ada di masyarakat, mungkin akan lebih bagus. Nah, saya ingin ini pemain lama di Sentra Wiataguna melihat fenomena ini seperti itu, Pak. Seperti apa Kang Asep? Sebetulnya kalau kita pahami bahwa penanganan pelayanan itu tidak mikro saja, ada yang istilah dengan mezonya. Di situ kita terkadang enjoy di dalam kandang sendiri lah istilahnya. Kita lebih sempurna di tempat sendiri. Tatkala kita bicara wilayah keluar melalui outreach atau penjangkauan programnya, itu masih banyak yang perlu kita lakukan. Dan disitulah jati diri Sentra Wiataguna bisa dirasakan oleh masyarakat dan wilayah kerjanya sebetulnya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan ke depan. Tinggal kita lihat pintunya lewat mana. Kebijakan yang harus dikeluarkan oleh struktural yang ada di Sentra Wiataguna harus bisa mendukung dengan hal ini. Ingat bahwa pelayanan di wilayah kerja bukanlah hanya kita mendengarkan respon kasus pengaduan masyarakat, suksesnya dan sebagainya. Tatkala kita bisa melihat secara langsung. Nah, ini yang menjadi pintu yang menutup bagi kita sebagai fungsional pekerja sosial dan penyuluh. Suka bingung harus kemana. Padahal kita tahu pada pelayanan banyak itu sasaran garapan yang memang harus kita selesaikan. Betul. Dalam artian setidaknya seperti apa yang kita lakukan Sentra Wiataguna melalui fungsionalnya atau profesi yang ada di Sentra Wiataguna itu sudah bisa berjalan dengan baik tatkala di dalam residensial itu tertangani dan masalah di wilayah kerjanya juga dapat terupayakan. Ini yang menjadi tantangan. Ini sebuah hal yang bukan sia-sia menurut saya, sesuatu yang sayang. Jadi kehilangan momentum karena momentum itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan kita mungkin ke depan perlu adanya semacam ada pintu yang bisa membuka itu. Mungkin Kang Ius sebagai penyuluh sosial, Kang Asep, ada semacam nanti diskusi panjang lagi, kita akan seperti apa kegiatan untuk menambah kegiatan yang sudah ada. Sekarang bukan menerawang ya, tetapi ini semacam apa istilahnya ke depan, mimpi-mimpi Sentra Wiataguna.
apakah multi layanan yang saat ini sudah menggaung dan menggema, momentumnya akan ditambah dengan kegiatan tadi, atau bahkan untuk ke depan, sepertinya ini multi layanan harus dikaji ulang, apakah kita ke pola alur pelayanan rehabilitasi sosial yang seperti dulu, menurut penyuluh sosial, atau mau kemana dulu? Nih penyuluh sosial dulu, Kang. Artinya gini, kita ke depan, dulu pola alur pelayanan di Sentra Setabeguna udah bagus, tetapi ditambah dengan nomenklatur multi layanan, sedikit goyah secara keilmuan dan istilahnya rehabilitasi sosialnya sedikit tertunda. Apakah yang bagus ini seperti respon kasus kita berdayakan? Apakah residensial dengan berbagai permasalahan atau PPKS, pemerlu pelayanan kesehatan sosial, kita pertahankan? Atau kita minimal ke depan dengan pemerintahan baru, dengan menteri baru, apakah kita akan lebih booming lagi seperti ada kombinasi pelayanan pola lama dengan pelayanan pola baru? Menurut penyuluh sosial seperti apa? Silakan. Ya, kalau berbicara terkait dengan multi layanan, Ya, jadi semua serba ada di sana. ya, Jadi 26 PMKS ya. ada di situ semua. Harusnya ya. Bukan, maksudnya sebaiknya ini kita kembali lagi ke model lama, saya pikir, karena kita nggak fokus. Ya, Contoh sedikit, penyuluh sosial dulu pernah di Bintek. ya, Baik itu kita pernah pelatihan misalnya TOT lanjut usia, ya, betul. TOT bla bla bla, kan begitu. Nah, tetapi ketika kita diturunkan ke sentra yang sudah sangat luar biasa ini, tetapi di dalamnya banyak PPKS ya? PPKS-nya, pemerlu justru pelayanan. kita kebingungan. Ya, Nah, karena bukannya kita belum siap lah gitu. Memang dalam kenyataan ini kita memang belum disiapkan sehebat itu, sesungguhnya Peksos yang sejati itu yang seperti apa. ya, Nah, betul. kalau dulu kan misalnya kita ke Sukabumi, ada di situ Cibadak. Ya, Cibadak itu hanya orang yang mengurusi ODGM. ya, Tapi nah dia memang pakarnya di situ. Nah, kalau kita kembali lagi ke Sentra Betaguna, ODGM-nya ada, lansianya Netranya ada, wanita rawan sosial, semua ada di sini. Nah, kita kebingungan. ya, Nah, kita harus menggarap yang mana, sedangkan kitanya pun belum dilatih sesuai dengan ya keinginan para petinggi begitu. Jadi sebaiknya satu spesifikasi satu permasalahan itulah seperti yang dulu ya. ya. Saya kalau ngomong seperti itu ya kita kembali lagi kepada tusi kami sebagai penyuluh sosial, bercerita, memberikan informasi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Kalau ini kebijakan yang terkait lah kembali ini. Tapi kita artinya para penyuluh sosial siap untuk menangani, mengentaskan dan ya berkiprah di sini. Oke, sobat sosial, kita pahami bersama sebetulnya belum ada indikator-indikator keberhasilan yang nyata di sebuah sentra. Memang secara global, Kementerian Sosial bisa menurunkan angka kemiskinan dengan data-data. Tetapi efektivitas di dalam rehabilitasi, pengembangan disabilitas mulai dari disabilitas fisik, disabilitas netra, wanita rawan sosial, atau 26 pemerlu pelayanan kesehatan sesuai sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 memang belum optimal. Nah, itu baru dari kacamata penyuluh sosial. Sekarang balik lagi nih, cenayang atau prediksi ke depan dengan pemerintahan baru, dengan kementerian baru, seyogianya dan sebagusnya harusnya seperti apa, Kang Asep? Kaitan bagus dan tidak, saya sedikit tadi tersentuh juga dengan penyuluh sosial menyampaikan kita back to basic, ke spesifik pada permasalahan yang fokus ya. Akan tetapi secara fungsional penyuluh sosial dan pekerja sosial tentu memiliki sebuah tahapan-tahapan. Kalau dalam segi tahapan-tahapan sebetulnya tidak ada perubahan. Karena tingkatan dari tahapan pelayanan menurut pekerja sosial dan penyuluh sosial setidaknya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Di sini mungkin kalaupun kita kebijakan pimpinan di atas memerlukan penetapan program multilayanan yang terus-menerus, tapi siapkan SDM-nya. Betul. Kembali agar paripurna apa yang menjadi mimpi tadi kan. Tetapi kalau memang back to basic kepada spesifik permasalahan, misalnya dulu Sentra Betaguna menangani disabilitas netra,
Ya itu kan kembali lagi kepada kebijakan di atas ya. Kami sebetulnya profesi pekerja sosial dan penyuluh sosial pada bentuk apapun program layanan yang dititipkan dan ditugaskan melalui regulasi yang diterbitkan oleh pimpinan di atas, kami siap sebetulnya. Cuma kembali tadi menyiapkan hal tersebut supaya lebih paripurna apa yang diinginkan, siapkan SDM dengan baik oleh para petinggi melalui direktorat dan sebagainya untuk bisa menciptakan sebuah program yang memang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Artinya kalau saya tangkap dari Pak Asep sebagai pekerja sosial, siap-siap saja dengan metode atau kebijakan apapun. Siap, betul. Mungkin kajian-kajian ini memang lebih panjang, Kang Ius. Betul, karena betul. apa? Ketika kita kehilangan ciri khas, yang dulu kita memang posus kada sensorik netra, SDM-nya memang betul-betul kita punya. Artinya di situ ada instrukturnya, baik Masa, Ciacu, ADL, OM. Nah, karena sekarang memang tidak fokus terhadap hal itu, dan banyak PMKS atau PPKS yang baru, dan kita tidak siap sebetulnya, baik dari misalnya yang CB yang tidak bisa rungu wicara, kita tidak siap instrukturnya, pengajarnya. Bahkan menurut informasi terakhir, khusus untuk sensorik netra saja, SDM kita sudah mulai hilang, pensiun, dan tidak ada yang pakar di situ, Kang Ius. Ini kan sesuatu yang memang harus kita bicarakan, harus kita diskusikan untuk ke depan lebih baik. Menurut Kang Asep seperti apa nih siasat-siasat ini supaya kita tetap on the track, kita tetap memang terunggul di sentra Wiataguna milik Kemensos? Siap. Terlepas daripada kebijakan yang diluncurkan oleh pimpinan ya, entah itu kembali kepada spesifik ataupun multi layanan, intinya kami siap sebagai apa yang kami pernah pengalaman lebih lama di sini untuk menularkan apa yang kami bisa, apa yang kami punya terhadap adik-adik kami yang baru datang untuk bergabung di sentra Wiataguna. Jadi intinya tidak ada hilang dalam sebuah ilmu, yang hilang adalah orangnya. Ketika ilmu itu bisa disampaikan, akan kekalah ilmu itu dan kembali bisa digunakan dalam layanan di sentra Wiataguna. Terima kasih Sobat Sosial. Ini waktu tidak lama lagi. Ini statement terakhir dari pekerja sosial dan penyuluh sosial. Untuk saat ini, baik kohesivitas antar pegawai, baik penerimaan alur penerima manfaat residensial, bimbingan, dan seterusnya ini, saya belum mengatakan secara lebih spesifik. Menurut Kang Asep, kondisi saat ini seperti apa? Kondisi saat ini, jujur, koordinasi, sinergitas belum tercapai dengan sempurna. Karena supporting yang ada terkadang benturan dengan program yang sedang dilaksanakan. Terkadang program diangkat lebih tinggi, supporting kurang, dan mengelak tidak ada sarana untuk menunjang hal itu. Mungkin perlu penguatan untuk seluruh komponen di sentra Wiataguna, khususnya semua komponen yang ada adalah satu, yaitu melayangkan program pelayanan. Artinya Kang Asep 2 tahun lagi udah purna bakti, sudah tidak ada kepentingan apapun. Ketika ada program yang baik untuk sentra Wiataguna, siap, dan memang perlu aktualisasi dari seorang pekerja sosial. Terakhir ini dari penyuluh sosial. Kalau kita orang baru di sini melihatnya, Kang Ius, kita sudah mulai peningkatan kapasitas pegawai, kedua program-program kita luncurkan, dan seterusnya. Ada nggak secerca harapan bahwa kita memang tidak bagus keluar, karena tetap sentra Wiataguna di Kementerian Sosial adalah leading dalam beberapa hal. Menurut Kang Ius seperti apa ke depan? Iya, Kang Ipin, sebenarnya teman-teman yang ada di sentra Wiataguna ini sebenarnya orang-orang hebat semua. Nah, cuman sayangnya mereka-mereka itu tidak dirangkul, tidak diajak duduk bareng, tidak gimana ya, tidak bisa, kurang bisa menerima masukan dari orang lain. Nah, justru ini hal yang sangat keren. Saya pikir, saya mengamati dari Pokja 1 sampai Pokja 7 itu, ini sebenarnya orang-orang hebat semua. Cuman sayangnya itu tadi. Sayangnya mereka punya ide dan gagasan, kurang didengar, kurang ditangkap, kurang. Nah, untuk kekurangan itu, mari kita bersama-sama kita saling mendengarkan, kita saling menghormati
satu pendapat dengan yang lain. Saya pikir itu lebih baik. Ke depan saya jamin Sentra Wiataguna di samping eselonnya naik juga ini akan menjadi sentra percontohan se-Indonesia. Itu Kang Ipin. Oke. Karena dengan banyak kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Oke, Sobat Sosial, perbincangan tadi ngobras Wiguna menyala, ngobrol santai Wiataguna melayani dengan nyata, kita ngobrol santai, tidak ada indikasi apapun bahwa kami benar-benar akan memberikan yang terbaik, baik dari sisi kehumasan, dari pekerja sosial, dan dari penyuluh sosial. Artinya bahannya sudah ada, guntingnya sudah siap, mesin jahitnya sudah ada, bagian-bagian kain-kain yang terpecah-pecah itu kami siap disatukan dan dijahit oleh pemimpin sehingga menjadi pola atau desain baju yang sangat indah. Karena ingat, kita mengabdi kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dan supaya Wiataguna lebih menyala, kita bersatu dan selalu belajar. Terima kasih. Semoga pemerintahan baru memberikan keleluasaan kita bisa berekspresi, kita bisa bekerja lebih leluasa untuk sentra Wiataguna yang lebih baik. Terima kasih. Salam ngobras Wiguna menyala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.